Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. World Class Auto Show Series Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 telah resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition BSD City Kabupaten Tangerang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Yohanes Nangoy, Ketua Umum Gaikindo, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah RI dengan dukungan penuh dan berbagai kebijakan GIAS yang dapat kembali terlaksana. Pada kesempatan itu, Nangoy juga menyampaikan berbagai pencapaian yang dicatat industri otomotif Indonesia meski dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah swasembada kendaraan bermotor. Kedua, kendaraan-kendaraan yang mendapatkan kebijakan PPNBM DTP adalah kendaraan yang diproduksi di Indonesia dengan local purchase lebih dari 60%. Dan periode Januari sampai Oktober 2021, tercatat kenaikan penjualan domestik hingga 68% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Terakhir, bahwa pulihnya industri otomotif Indonesia akan membagikan berbagai industri dan UMKM di sektor otomotif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada upacara pembukaan GIAS 2021 pada 11 November 2021 dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan GIAS setelah absennya pada tahun lalu adalah sebuah hal yang baik karena kondisi pandemi yang semakin baik dan bahkan pada triwulan ketiga, penanganan COVID-19 di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengucapkan selamat kepada GIAS dan Menteri Perindustrian untuk pengembangan sektor otomotif di Indonesia. Mengusung tema Wheels to Move yang diartikan sebagai sebuah pernyataan bahwa industri otomotif Indonesia akan selalu bergerak maju bersama Gaikindo, dan Nangoy mengungkapkan bahwa melalui penyelenggaraan GIAS, berbagai teknologi dan produk terbaru hasil industri otomotif, termasuk kendaraan berbasis listrik yang saat ini hadir dan diperkenalkan, mencerminkan komitmen dari industri otomotif Indonesia akan pentingnya ikut menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pemerintah chip in, berkontribusi hard cash kepada sektor ini yang dianggarkan dalam PPN yang ditanggung pemerintah, PPNBM 2,99 triliun, mendekati 3 triliun. Dan realisasinya sudah 1,73 triliun dan ini dinikmati oleh 6 pabrikan. Nah, tentu berikut dalam climate change itu kita perlu melihat bagaimana kita memperbaiki dari segi emisi termasuk di sektor otomotif. Nah, di sektor otomotif ini kita sudah menjalankan B30. Dengan dijalankannya B30, maka kelapa sawit juga masuk dalam super cycle dan ini harga kelapa sawit tembus sekitar 1.200 dan ini tertinggi. Yang paling penting nilai tukar petani 2.800 sampai dengan 3.000. Dan ini pun yang tertinggi. Kita lihat pertumbuhan di Kalimantan dan Sumatera sudah positif juga. Nah, tentu dengan pengembangan teknologi di Eropa sudah menerapkan catalytic converter untuk mesin diesel. Dan untuk itu teknologinya sebetulnya sederhana, menggunakan urea yang di-dissolve, urea solution. Nah, itu Indonesia juga perlu memikirkan bagaimana di industri berbasis diesel, exhaust-nya juga perlu kita pikirkan, karena kita juga salah satu penghasil urea terbesar di ASEAN. Jadi yang dipupuki bukan hanya sawah, tapi knalpot pun harus kita pupuk supaya NOx-nya itu bisa dikurangi. Jadi itu PR buat industri, dan di samping itu juga terkait dengan mobil bermotor listrik, pemerintah sudah mengeluarkan PP 74 dan tentu PPNBM-nya berbasis pada tingkat emisi. Nah, ini yang kita harus terus jaga. Kemudian tentu kita berharap bahwa pameran ini bisa mendorong kebangkitan daripada industri otomotif, karena industri otomotif multiplier efeknya tinggi, dan saya melihat ada beberapa launching
kendaraan bermotor baru di arena Gias ini, dan ada juga beberapa kendaraan bermotor ataupun baterai vehicle yang diharapkan bisa membuat ekosistem supply chain daripada electric vehicle. Kita ketahui kita sudah punya nikel, kobalt, mangan, kemudian kita akan dorong untuk industri precursor, industri katoda, industri baterai sel, sampai industri otomotif. Jadi kita punya kemampuan dengan adanya domestic market untuk membuat industri supply chain yang lengkap, dan tentunya kita berharap bahwa industrinya ini seluruhnya swasembada di dalam negeri dan produknya bisa diekspor ke berbagai negara. Puluhan dari kendaraan komersial akan menampilkan berbagai produk dan teknologi inovasi terbaru mereka sepanjang penyelenggaraan Gias 2021. Puluhan varian kendaraan berbasis listrik akan dipamerkan dan diperkenalkan. Di antaranya juga dapat dicoba langsung pada area program test drive Gias 2021. Pameran berskala internasional ini didukung oleh Astra Financial and Logistics, kembali hadir sebagai platinum sponsor Gias 2021. Dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade-in partner. Selain itu, Astra Honda Motor, Lumar, MLD Spot, Bawson, dan BK Clean Indonesia sebagai safety protocol partner Gias 2021. Tim Eljan Media melaporkan.